kondisinya tadi, baik pola jalannya, ya, posturnya, nah, sehingga ketika dia melihat dirinya sendiri, ya, dia nanti tadi bisa mengkoreksi, oh jalan saya masih jalan seperti ini, kan? Nah, jadi nanti dia bisa mengkoreksi, oh harusnya jalannya lurus, atau postur saya selalu miring sini, oh harusnya seperti ini. Nah, caranya ya tinggal suruh pegang kanan kiri ya dengan stabil. Kemudian pasien suruh melihat ke kaca, kemudian kita suruh untuk berjalan seperti biasa. Nah, ini terapis mendampingi. Boleh? Boleh ya? Udah cepet men? Di Opika udah datang. Oh udah datang. Nah jadi nanti fisioterapis biasanya berada di samping atau di belakang si pasiennya. Ya nanti tinggal jalan aja udah. Nah sambil lihat ke sana. Nah itu. Nah sudah lihat. Misalnya jalannya seperti ini. Di belakang. Tapi kalau di samping misalnya saya masih belum sesuai itu ya. Nah Palbar ini adalah alat bantu jalan yang paling stabil karena dia biasanya seperti ini, jadi terfiksasinya itu kuat gitu loh, jadi dia nggak mungkin bisa geser-geser atau bisa berubah posisinya ya, beda dengan rekan mobile ya. Nah kalau ini dia lebih stabil, makanya ketika pertama kali kita mengenalkan latihan berdiri maupun berjalan itu pakainya adalah parallel bar ya. Jadi latihan berdiri juga bisa berdiri seperti ini sambil lihat sana. Berarti kita beri waktu misalnya berdirinya 30 menit, 30 menit untuk mengenalkan posisi berdiri ya. Sing. Nah berikutnya biasanya menggunakan juga adalah walker. Nah, kembali ke kita ya. balik lagi ke surfa. Sini dulu. Nah, walker. Oke, walker itu seperti ini nanti ya. Jadi kalau di rumah sakit nanti PKL atau preklinik ya. Ketika disuruh dek, tolong ambilin walker, tahu ya. Pokoknya modelnya seperti ini, punya kaki 4, bisa diangkat, ya, bisa dilipat. Ya, walaupun semua tidak semuanya bisa dilipat nanti ya. Ada rodanya kadang di sini, nah di depan ada rodanya, ya. Tapi ini nggak ada yang gitu, yang nggak ada rodanya. Nah bisa seperti ini, nah ini adalah walker. Jadi walker itu kakinya 4, ya. Penggunaannya untuk apa? Ya sama, jadi untuk melatih jalan si pasien dengan tadi. Karena si pasien tidak boleh kakinya menumpuk berat badan seperti ini ya, atau pasien dengan gangguan keseimbangan. Nah, penggunaannya ya untuk walker itu nanti caranya diayunkan satu langkah ke depan, kemudian diikuti kedua langkah kaki. Tapi kalau ini misalnya tidak diayunkan juga nggak apa, tinggal geser seperti ini, ya nanti diikuti ayunan kaki, ya seperti ini. Nah, seperti ini maju, atau bisa seperti inilah, nah, seperti ini, kayak robot ya. Ya nanti semua nyoba nanti. Atau bisa seperti ini, geser, nah maju kakinya, geser. Maju kakinya. Kalau ini nggak bisa digeser, angkat satu kali, diikuti ayunan kedua kaki si pasien. Ini gitu aja. Tapi pastikan ketika sebelum melatih jalan pasien, ya kita harus mengetahui kondisi umum si pasien. Jadi biasanya dicek tensinya, nadinya, kemudian keseimbangannya, ya keseimbangan statis ya. Biasanya pasien duduk, kemudian kita kita dorong sampai kanan kiri badannya, depan belakang. Kalau dia bisa mempertahankan keseimbangannya, baru nanti kita latih jalan dengan alat bantu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa diatur ya tinggi rendahnya ya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi nanti bisa ditinggikan atau dinaikkan. Ada klipnya ya, walker ya. Oke, jadi nah ini boleh, tapi kalau ini tinggal gini aja. Tapi nanti kalau mbah-mbah bukan seperti ini ya, karena kan mbah-mbah kan mungkin ada gangguan ya, keseimbangan, ya pelan-pelan.
Jangan lupa juga sebelum melatih selalu berikan berikan contoh dulu ya, contoh latihan yang ingin kita lakukan. Jadi didemokan dulu, didemonstrasikan dulu ya. Oke. Kemudian gerak, oke. Gerak tadi ada 3 sudah ya. Jadi ada gerak elbow, gerak aksila, sama gerak gutter ya. Fungsinya sama. Jadi gerak ini fungsinya untuk melatih pasien ya, jalan ketika pasien kakinya tadi belum boleh menumpu berat badan secara penuh ya. Pakai walker bisa nggak? Bisa. Nanti kalau pakai walker misalnya seperti ini. Nah ini misalnya kaki yang satu. Nah seperti ini bisa. Atau seperti ini. Nah ini yang dimaksud dengan kakinya belum boleh menumpu berat badan secara full atau parsial. Nah nanti kita hitung pakai timbangan. Jadi nah ini nampaknya hanya misalnya 20% berat badan. Ini yang dimaksud dengan tidak boleh menumpu berat badan secara full. Nah itu salah satu indikasi nanti untuk dilakukan latihan jalan dengan alat bantu. Nah gerak ini, oke, gerak aksila tadi sudah seperti ini ya. Terus gerak elbow, gerak gutter. Nah ini penjelasannya silahkan dibaca. Di situ diterangkan terkait ini ya, bagian-bagiannya ya. Jadi kalau bagian-bagian gerak ini, kalau gerak aksila ini namanya adalah bantalan aksila. Tapi bukan berarti terus nanti seperti ini nggak boleh ya. Jadi kalau melatih jalan gerak itu aksilanya tidak boleh ditempelkan di bantalannya, di bantalan atau pad aksilanya ini. Jadi harus dikasih space 3 jari ya, antara aksila dengan aksila pad. Kemudian ini ada pegangan, ini juga bisa diatur nanti tinggi rendahnya, jadi tinggal nanti lepas ini aja, ini bisa uangnya lagi, pakai alat itu. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Pegangannya ini idealnya jaraknya adalah 15 derajat. Maksudnya sudut fleksi elbownya itu 15 derajat. Jadi tidak boleh lurus seperti ini, harus ada gini. Jadi agak fleksi, semi fleksi 15 derajat antara aksila dengan processus styloid mastoideusnya. Dia ada jadi tidak boleh lurus akhirnya. Jadi semi fleksi sekitar 15 derajat. Kemudian ini ada klip. Nah klip ini fungsinya untuk mengatur tinggi rendahnya. Nah, ini nanti mau ditinggikan, kemudian rendahkan. Ya, jadi tekan dulu, putar. Nah, kalau sudah plug berarti kalau sudah klik berarti sudah mengunci. Tapi kalau belum, nah ini belum mengunci. Ini kalau belum mengunci, nanti kalau buat latihan ini bisa lepas. Nah, bisa geser maksudnya. Nah, jadi pastikan bunyi klik, ya. Kemudian di sini ada bantalan karet. Ini fungsinya untuk menahan supaya tidak licin ya. Ini juga harus kita cek nanti. Jadi sebelum latihan cek ininya juga. Kalau ininya udah rusak, aus ya minta ganti. Kalau ini nanti rusak atau aus, takutnya pasien saat jalan reset nanti ya. Nah, ini juga sama, ini harus kita cek kekencangannya. Ya, kendor nggak? Nah, ini juga kendor nggak? Kalau nggak kendor, aman, pasti kuat ya, baru nanti kita latihkan jalan. Oke. Ini kurang lebih juga sama. Di sini ada pita namanya clip ya untuk menyanggah elbow nanti. Dan di sini juga ada pegangan. Ini juga ada clip untuk mengatur tinggi rendahnya. Nah ini bisa diatur. Nah ini udah gruel. Bahasa gruelnya apa ya? Sudah cuelnya baru lepas bagian ya. Nah ini juga sebenarnya harus diganti. Ini takutnya ketika jalan seperti ini ya bisa kepleset nanti pasien. Apalagi di lantai yang licin seperti ini. Kalau ini kan enggak, kalau ini aman. Ini kan resep ya. Kalau itu kan licin nanti bisa kepleset. Nah ini juga bisa dikendorkan. Ya. Gitu. Terakhir ini kergater.
Ini bagian ini, tapi kergater yang konvensional, dalam artian ini yang apa ya, fix gitu loh. Jadi ini tidak bisa dinaik turunkan. Ya, ini kan dikunci semua nih pakai baut kan. Jadi ini nggak bisa dinaik turunkan, nggak bisa disesuaikan tinggi rendahnya. Ya. Cuma ini ada aksi lapet, ada bantalan untuk elbow-nya, ada pegangan. Nah di sini juga nggak bisa kan, beda kan dengan yang itu. Ini nggak bisa ditinggi rendahkan karena ini sudah ukurannya sudah mati ya misalnya. Ini yang hilang. Nah, ini nggak layak sebenarnya. Nggak tahu hilang kemana ini. Yang itu masih ada. Ya. Oke. Tapi jarang ini. Tapi ini jarang ya. Kalian di rumah sakit nanti jarang menemukan truk kayak gini tuh jarang. Yang sering ya ini sama ini. Nah, karena jarang terjadi pasien fraktur itu tangannya juga kena biasanya kaki tok gitu ya. Tangan tok gitu. Tapi ya bisa aja nanti terjadi sikile fraktur tapi tangannya kena OA gitu. Jadi kaku sini. Nah, itu harus disanggah. Itu yang Mas Ida. Sekarang pengukuran untuk penggunaannya ya. Ini sudah oke jenis-jenisnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti saat melatih jalan dengan krek aksila terutama ataupun dengan krek gater aksila dan aksilapet tidak boleh nempel atau neken gitu ya. Nanti kalau neken itu takutnya terjadi penekanan atau terjadi yang namanya neuropraksia. Ya. Neuropraksia itu syaratnya kejepit. Ya, kejepit. Nah biasanya ditandai dengan apa kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Nek misalnya pasien kamu keliru misalnya ya, harusnya ini kan tidak boleh nempel nih, ini nempel. Nah terus latihan terus, dia latihan terus. Nah syaratnya kan kejepit tuh, radius atau medianusnya. Itu kira-kira tandanya apa? Ada yang tahu nggak? Baru semester 2 ya? Iya. Tandanya apa kira-kira? Kalau orang kejepit, dia misalnya tidur tanganmu ya ketindian gitu loh. Tandanya apa? Kesemutan. Biasanya saraf itu kayak dingin gitu, kesemutan. Selain itu apa? Nyari mendadak. Iya, nyeri mendadak hampir sama tadi kayak kesemutan. Nyeri mendadak. Pas kamu mati rasa, Pak. iya mati rasa sama kayak kesemutan. Ya boleh, tapi boleh rasa. Mati rasa. Terus apa lagi selain itu? Misalnya kan bangun tidur ketindian itu, ketindian badanmu, tanganmu apa yang terjadi? Tanganmu apa? Iya kan nggak bisa digerakkan ya. Tandanya seperti itu. Kalau itu terjadi penekanan, hampir sama loh. Nek misalnya tidur, nah soalnya kan kadang pernah kalau salah posisi. Nah itu berarti terjadi neuropraksia. Nah, neuropraksia itu saraf tepinnya kejepit di aliran situ, di brachialisnya atau di medianusnya nanti ujungnya. Nah, kalau kejepit tandanya ya tadi kesemutan, mati rasa, kemudian tidak bisa digerakkan. Tapi berlangsung berapa lama? Ya biasanya langsung nanti kalau penjepitannya sudah longgar ya kembali normal. Ya, cuma kalau pada kondisi ini nek kok terus-terus ya nanti bisa aja tidak hanya penjepitan, tapi terjadi kerusakan. Ya, nanti di semester 4 ya diajari terkait derajat degenerasi kerusakan saraf tepin. Kemudian pengukuran panjang kerat, ada yang pakai ini ada yang bawa toolkit. Ada ya? Oke, jadi nanti kerat itu bisa diukur ya. Kalau misalnya nanti kalian ada yang namanya Kalimantan, nah Mas Uda misalnya. Ada yang rumahnya Sulawesi, Papua. Nah, misalnya nanti Mas Huda misalnya kan, mohon maaf ya, berarti menjelekkan ini. Misalnya Kalimantan itu kan masih banyak daerah yang dalaman misalnya gitu ya, di tengah kayak di saya lihat itu kan titik itu kayak naik kapal gitu ya. Misalnya kan Sulawesi juga ada. Akses untuk beli kerat kan ini ya, jauh misalnya harus ke kota kan, misalnya ditugaskan sebagai ASN di daerah terpencil misalnya, tenaga kesehatan misalnya ya. Nah, terus ada pasien yang kebetulan itu patah tulang di giginya misalnya.
kan dia harus, karena di daerah terpencil harus ke kota kan lama. Nah, sedangkan si pasien butuh crack. Nah itu nanti kalian bisa membuat crack sendiri. Jadi kering boleh biasanya dari pohon jari yang nyawang, ya terserah aja pohon mau nih boleh, kalau saya bukan bisa nyawang gitu. Nah nanti itu bisa diukur, panjang crack itu bisa diukur. Kalau crack seperti ini, ini sudah ada ukurannya. Oh ini ukuran M untuk tinggi sekian sampai sekian. Oh ini ukuran S untuk tinggi sekian sampai sekian. Oh ini ukuran L untuk tinggi sekian sampai sekian. XL itu ada semua. Tapi kalau Mas Huda tadi misalnya dalam kecil kan dia kesulitan nih untuk mendapatkan crack seperti ini. Nah nanti harus bikin sendiri misalnya. Nah itu nanti harus bisa ngukur, cara ngukur cracknya. Jadi kalau cara ngukur crack itu patokannya dari aksila sampai malleolus lateralis. Nah seperti itu. Nanti diukur dulu dari sana crack gitu ya. Nah, nanti terus ditambah 10 cm atau ditambah sekitar 2 inch. Nah, jadi dari malleolus ke bawah. Nah seperti itu caranya. Nah itu nanti akan ketemu ukuran crack si pasien. Ya, si pasien. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita praktekkan tadi saya nggak tahu ini bahwa apa namanya ukur. Ya nanti sama praktek jalannya. Ya. Nah, nanti ukuran itulah yang akan digunakan untuk menjadi patokan ukuran panjang crack si pasiennya. Jadi dari aksila malleolus lateralis ditambah 10 cm ke bawah. Ya, itu. Betul. Aksila malleolus lateralis tambah 10 cm. Itulah ukuran panjang crack si pasien. Kenapa ditambah 10 cm? Kenapa kira-kira? Kenapa ditambah 10 cm? Gimana? Buat jarak. Buat jarak. Biar ada jarak. Oke. Kenapa harus ada jarak? Kenapa? Bukan muhrim. Oh, muhrim. Ya jadi kan penggunaan crack itu tidak seperti ini loh nanti loh ya. Gimana? Yang benar gimana? Tidak seperti ini. Yang benar gimana? Agak disanakan ya, agak diberikan, agak ditarik ke arah lateral, ke samping. Nah itulah yang kita tambahkan 10 cm tadi. Yang seperti ini. Nah nanti kan seperti ini misalnya. Nah, ya, jalan. Oh, kayak ya iya loh. Gitu ya. Nah, terus cara ngukur pegangan tadi sama. Nanti kamu posisikan seperti ini. Pasien pakai goniometer, ukur 15 derajat, tarik dari aksila ke processus styloid osteoideus untuk mengukur panjangnya pegangan ini. Ya. Fleksi 15 derajat, dari aksila kita pasang, kita ukur, kita tarik sampai ke processus styloid osteoideus. Kok bener ya? Nah, nanti itulah yang akan menjadi panjang ukuran untuk pegangan cracknya. Caranya seperti itu. Fleksi 15 derajat, ambil kita ukur, tarik ke dari aksila sampai ke sini nih, tulang ini. Nah ini nanti untuk tinggi pegangannya, gitu ya. Nah, kemudian persiapan untuk latihan jalan menggunakan crack. Yang pertama adalah tentu kita harus mengecek kekuatan otot lengannya. Ya. Kenapa kita harus mengukur kekuatan otot lengannya? Biar kuat nahan. Kenapa? Jadi sebelum latihan jalan menggunakan crack, kita harus mengetahui atau kita harus mengukur kekuatan otot lengannya. Kenapa? Kenapa maksudnya? Ya, jadi kedua lengannya itu nanti sebagai pengganti kaki sisi yang sehat untuk tumpuan nanti seperti ini kan, tumpuan. Nanti jadi
eh, hampir mungkin ya 50-50 ya. Nanti untuk jalannya itu ya menggunakan kekuatan dari kedua lengannya ini nanti untuk mengayuh, ya untuk menahan berat badannya itu dari lengannya. Jadi pastikan bahwa kekuatan otot dari lengannya ini dia kuat. Ya. Cek aja dengan aktif, oh dia bisa menggerakkan. Nggak ada masalah, nggak ada gangguan nyeri misalnya, nggak ada gangguan keterbatasan lingkup gerak sendi misalnya. Itu berarti kan indikator untuk dia kuat untuk dalam nanti berjalan. Ya. Terus sebenarnya tidak kalah penting juga sebelum latihan jalan seperti yang saya sampaikan tadi, ya cek kondisi umumnya. Jadi dilihat, oh pasien tampak nyeri nggak, pasien pucet nggak, tensinya berapa, denyut nadinya berapa, ya terutama tensi biasanya. Nah, itu yang kita persiapkan nanti sebelum latihan jalan. Kemudian persiapan yang kedua adalah untuk tungkainya. Nah, tungkainya ya terutama untuk otot-otot di sisi yang sehat, karena nanti yang digunakan untuk berjalan kan hanya satu sisi yang sehat kan, yang sakit kan direskan, tidak digunakan untuk berjalan. Ya, jadi otot di sisi yang sehat harus kita cek kekuatannya. Keseimbangan tadi, misalnya pasien kita tes keseimbangan statisnya, jadi dia dengan duduk nanti didorong badannya ya ke depan ke belakang sampai kanan kiri. Kalau dia mampu mempertahankan keseimbangannya berarti dia nggak ada gangguan keseimbangan. Kalau ada gangguan keseimbangan nanti baru jalan dia udah ambruk nanti. Ya. Demonstrasi contoh dari fisioterapis ke pasien. Ya, jadi sebelum latihan jalan kita contohkan dulu. Ya, kita beri contoh dulu. Oh, latihannya non bearing itu seperti ini Pak, misalnya. Sambil pasien suruh melihat, oh seperti itu. Jadi dia biar mengerti atau biar paham bahwa latihan yang akan kita berikan itu seperti itu. Ya, demonstrasi contoh dulu sampai benar-benar pasien paham terhadap gerakan atau latihan yang akan kita berikan. Itu persiapannya. Jadi persiapan latihan jalan dengan krek itu adalah kekuatan otot lengan, kekuatan tungkai yang sehat, keseimbangan, demonstrasi. Ya, itu persiapannya yang harus kita siapkan sebelum melakukan latihan jalan dengan krek. Kemudian syarat jalan dengan krek yang pertama adalah krek harus sesuai ukuran. Jadi krek yang digunakan ini untuk latihan jalan ini harus sesuai ukuran. Ya, tidak boleh panjang, tidak boleh melebihi panjangnya, tidak boleh kurang juga. Ya, karena tidak akan efektif kalau dia terlalu pendek atau terlalu tinggi. Ya. Kemudian kondisi umum tadi, ada pusing nggak? Ya, ada pengen rasa mual nggak, muntah, berkunang-kunang. Nah, itu kalau ada gejala seperti itu ya sebaiknya latihan jalan ditunda dulu. Ya. Kemudian tadi pegangan krek, ya. Kalau di situ dikatakan stenditor kantor mayor, tapi kalau mau diukur ya tadi fleksi 15 derajat, diukur dari aksila sampai steroid mastoideus. Kemudian kekuatan otot tungkai harus baik ya tadi. Ada keberanian nggak dari pasiennya? Oh pasiennya masih belum berani, ya oke ditunda dulu. Tapi kok sudah 5 hari nggak berani ya sudah paksa. Ya. Kalau nggak ada gangguan yang lain, misalnya kondisinya baik ya kita latihan jalan. Kemudian keseimbangan stabil dan yang terakhir adalah pasien memahami langkah-langkah atau instruksi terkait latihan jalan dengan krek tadi. Tuh ya syarat memakai krek. Syarat memakai krek itu adalah 1. Kreknya sesuai ukuran, ya. 2. Kondisi umum pasien baik. 3. Pegangannya stenditor kantor mayor, tidak ada gangguan keseimbangan, ya. Kemudian pasien mampu memahami instruksi, ya, atau aba-aba. Nah, kalau itu semua terpenuhi, latihan jalan dengan krek bisa dilakukan. Oke, sekarang kita latihan jalan dengan krek ya. Ada 3 metode, ya. Yang pertama itu metode weight bearing ya. Jadi metode berdasarkan penumpuan berat badan. Itu dibagi jadi 3.
non weight bearing, partial weight bearing, sama full weight bearing. Ya. Kemudian metode swing ada 3, ada swing to, swing through, shuffle. Swing to itu dia nanti melompat atau mengayun sejajar dengan cracknya. Swing through itu dia mengayun atau melompat ya, kakinya melebihi dari cracknya. Kalau shuffle itu diseret sejajar dengan crack. Kemudian metode yang ketiga adalah metode point gate. Point gate ada 3 juga, ada 2 point, 3 point, 4 point. Nah, itu. Jadi latihan jalan dengan benar itu ada 3 metode. Metode weight bearing, metode point gate, dan metode ayunan swing. Nah, weight bearing dibagi lagi menjadi 3. Ada non weight bearing, partial weight bearing, full weight bearing. Metode swing ada swing to, swing through, shuffle. Metode point ada 2 point, 3 point, 4 point. Nah, seperti itu. Oke. Saya contohkan dulu aja ya, nanti baru pakai pasien. Iya, pasien imam boleh kamu. Jadi yang pertama, latihan jalan menggunakan crack, metode weight bearing. Tadi ada 3, ada non weight bearing, partial weight bearing, full weight bearing. Nah, seperti ini. Pertama-tama ini saya perangkap ya, fisioterapis sekaligus pasien. Ya, jadi pastikan bahwa pasien ada keberanian sebelumnya ya. Dia paham instruksi, dia nggak ada gangguan keseimbangan, kondisi umumnya baik, terus ukuran crack sesuai, ya, terus alat cracknya baik. Nah, setelah itu semua terpenuhi dari alat maupun pasiennya, baru nanti kita latih jalan. Nah, ingat bahwa ketika melatih jalan dengan crack, ya, crack aksila, itu aksila tidak boleh menempel pada aksila pad. Jadi ini sebenarnya nanti dikasih jarak sekitar 3 jari atau 10 cm lah. Tapi ini agak mepet ya. Kemudian jangan seperti ini ya. Jadi agak diberikan space ke arah samping. Dari jari kelima ini sebenarnya sih kurang lebih sekitar 10 sampai 15 cm. Tapi segini lah. Ya. Nah, kemudian pasien usahakan atau kita instruksikan untuk tegak badannya. Jadi tidak boleh seperti ini atau tidak boleh seperti ini. Jadi lurus pandangan. Ya, jadi tegak pandangan. Nah, kemudian setelah itu ya, kemudian nanti kita contohkan dulu. Jadi fisioterapisnya memberikan demonstrasi dulu terkait langkah-langkah. Nah, kalau non weight bearing ya nanti berarti kaki yang sakit atau kaki yang misalnya fraktur atau kaki yang cedera itu diangkat. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Monggo nanti pilihan ada di tangan Anda, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memang secara medis kakinya yang patah tulang tadi belum boleh menumpu. Jadi harus diangkat dulu. Nah, setelah itu ya baru kita ajarkan langkahnya. Oke, kalau non weight bearing, ini misalnya yang sakit ditekuk seperti ini atau seperti ini monggo. Terus caranya bagaimana? Nah, setelah seperti itu nanti pasien kita perintahkan untuk mengayunkan kedua cracknya maju ke depan seperti ini. Ingat pandangan sebisa mungkin ke depan ya, tidak seperti ini atau seperti ini. Setelah kedua crack mengayun ke depan, kemudian diperintahkan untuk mengayunkan kaki sisi yang sehat. Melebihi crack boleh, sejajar crack juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah metode non weight bearing. Nah, seperti ini. Nah, kenapa? Ya, seperti ini kondisi saya. Seperti itu ya. Nah, jadi non weight bearing, ingat, non weight bearing, kaki yang sakit tidak boleh menumpu ke lantai atau ke ubin, setelah bahasanya apa ya. Ayunkan dulu kedua crack masuk ke depan, kemudian diikuti ayunan kaki sisi yang sehat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ngantuk? Bisa tidur. Ngawur. Atau seperti ini juga boleh. Monggo. Tidur. Itu ya. Oke. Non weight bearing. Ya, jadi
kaki sisi yang sakit belum boleh menunggu berat badan. Kemudian yang kedua, di metode weight bearing itu ada namanya partial weight bearing. Nah, kemudian suruh timbangan. Nah, partial weight bearing itu kaki sisi yang sakit sudah boleh menunggu berat badan, tapi belum full. Ya, parsial itu kaki yang cedera, kaki yang sakit, atau yang patah tulang, atau yang fraktur, itu boleh menunggu berat badan, tapi belum full. Nah, nanti di semester 4 ini ya, dipelajari secara detail. Nah, apa namanya? Untuk tumpuannya, ya, kalau frakturnya stabil, jadi frakturnya itu tidak fraktur yang remuk dan sebagainya ya, itu boleh 20% dari berat badan numpunya nanti 20% dari berat badan. Nah, caranya bagaimana untuk mengukur 20%? Ya, pasien nanti disiapkan timbangan 2 seperti ini ya. Nah, 2 seperti ini. Nanti kita suruh nimbang dulu kaki sisi yang sehat. Nah, naik dulu seperti ini. Suaranya, aduh. Ya. Nah, kalau di sini kan saya ketemunya 60 misalnya. Nah, 60. Sisi yang sehat ya, kaki yang sehat 60. Nah, nanti 60 kilo, 20% dari 60 kilo berapa? 20 kilo kan? Bener nggak? Salah ya? Enggak. Kan 10% ini kan 12 berarti ya. 12 kilo ya. Nah, 12 kilo. Jadi nanti kaki yang sakit ini numpunya 12 kilo. Ya, 10% ini kan 6 kilo ya. Nah, kan kali 2 kan 12. Oke, pasien kita perintahkan untuk menekan timbangan ini sampai di angka 12 kilo. 20, tapi agak susah memang. Nah, harus kan. Nah, ini 12. Pertahankan di 12 terus. Walaupun 12 naik ke 10 ke 11. Pokoknya di ring 12. Suruh merasakan seperti ini. Terus merasakan sampai dia benar-benar ngerti. Masih benar-benar bisa merasuk dalam jiwanya. Jadi 12 kilo agak susah memang, cuman dulu di sini. Kalau ini lebih gampang pasti. Nah, iya kan, lebih gampang kan. Kalau digital tadi naik turun 11, 12, 10, 9. Nah, kalau ini kan bisa. Nah, suruh merasakan. Karena nanti tumpuan dia saat jalan di kaki yang sakit itu adalah sebesar ini, sebesar dia nekan di timbangan. Oke, setelah dia ngerti paham. Nah, baru nanti suruh jalan. Oke, misalnya ada parsial ya. Parsialnya tadi ketemunya adalah 12 misalnya, 12 kilo. Nah, caranya seperti ini. Ini kaki yang sakit ya, yang kanan bener ya. Ayunkan kereknya maju ke depan seperti ini, kemudian diikuti kaki yang sakit. Nekannya itu adalah 12 kilo tadi. Nah, seperti ini. Nah, nekannya kaki saya ini adalah sama seperti 12 kilo di timbangan. Nah, seperti itu. Ini adalah parsial. Kalau nggak ada timbangan bagaimana? Kalau nggak ada timbangan bagaimana? Kira-kira itu bagaimana? Kalau nggak ada timbangan, ya wes, Pak nekan aja, tapi jangan sampai timbul nyeri yang mau nyeri lah ini. Jadi ketika mau nyeri angkat aja. Nah, jadi seperti itu Nah, itu adalah parsial. Gitu ya. Jadi parsial itu rumusnya adalah 20% dari berat badan. Tapi kalau frakturnya tidak stabil 10%. Ya, nanti di semester 4 nanti. Nah, nanti biasanya latihan parsial weight bearing itu akan kita tingkatkan 10% tiap minggunya. Jadi dari 20, 30, 40, 50 sampai nanti 100%. Rumusnya seperti itu, ya. Paham ya? Sudah paham? Kayak mikir berat banget. Mikir Irfan loh ya. Doakan ya Irfan semoga lekas ya. Amin. Kamu teman dekat ya? Enggak. Masuk. Lebih memang parah nih ayam bebo.
Bisa kasih support nggak apa-apa. Kasih support. Oke. Setelah itu latihan berikutnya adalah full weight bearing. Kalau full weight bearing sebenarnya kayak jalan biasa ya, karena dia sudah kaki yang sakit tadi dia sudah boleh menumpu secara penuh. Jadi latihannya ya biasa pakai jalan seperti ini boleh, atau misalnya pakai yang metode kayak gini boleh. Ya, tapi intinya kalau full weight bearing itu sudah boleh menumpu 100%. Oke, itu ya. Jadi itu metode jalan menggunakan krek yang metode weight bearing. Ya, itu ada 3 tadi. Ada non, ada parsial, ada full. Kemudian yang berikutnya adalah metode swing. Nah, swing tadi juga dibagi menjadi 3. Ada swing to, swing through, dan shuffle. Swing to, swing kan mengayun ya. Jadi nanti kakinya itu mengayun sejajar dengan krek. Kakinya mengayun sejajar dengan krek. Caranya ayunkan kedua krek maju ke depan. Kemudian pasien diperintahkan untuk mengayunkan kedua kakinya sejajar dengan krek. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah swing to, sejajar dengan krek. Nah, seperti ini. Ya, swing to. Swing to. Nah, lurus ya tangannya. Itu swing to. Jadi mengayun sejajar dengan krek. Kemudian yang kedua adalah swing through. Nah, swing through itu kakinya mengayun lebih erat. Ya, misalnya kakinya maju ke depan seperti ini, kemudian kakinya mengayun lebih ke seperti ini. Adalah swing through. Swing through. Swing through. Ya. Kalau misalnya masih non weight bearing ya tinggal ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah shuffle. Nah, kalau shuffle itu diseret. Jadi ayunkan kedua krek maju ke depan. Kemudian nanti kaki si pasien itu diseret di lantai seperti ini. Seperti ini. Tapi ini kalau jalannya banyak batunya jangan ya. Iya, Pak. Yang ada sakit. Oke, jadi diseret ya. Gitu, ini. Nah, ini diseret lah ini. Nah, seperti itu. Di sana. Oke, jadi shuffle. SUVVLE. Gitu ya. Nah, kemudian metode point gate yang pertama adalah 2 point. Nah, 2 point itu misalnya krek kanan maju, nanti kaki kiri atau kaki yang berseberangan ya itu juga ikut maju, jadi barengan. Jadi misalnya krek kanan maju, kaki kiri ikut maju. Nah, ini adalah 2 point. Ya. Kalau krek kiri maju, maka ikuti kaki kanan barengan. Nah, ini adalah 2 point. Sorry. Benar. 2 point. Seperti ini ya. Nah, ini jadi 1, 2 maksudnya. 1, 2. Kalau 3 point seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini 1, 2, 3. Jadi bentuknya segitiga. Nah, ini kalau maju dulu. Nah, nanti diikuti kaki yang sehat. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi hampir sama kayak yang non-weight bearing. Ya. 3 point. 3 point. Ini maju, ya. Nah, maju kaki, mengayun kaki yang sehat. Nah, seperti itu. Ya. 4 point. Kalau 4 point itu hampir sama kayak 2 point, tapi gantian. Misalnya krek kanan maju. Nah, ini maju dulu ya. Ini 1 kan. Kaki kiri buat maju. Krek kiri maju, kaki kanan maju. Nah, seperti ini. Jadi 1, 1. 1, 2, 3, 4. Paham ya? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang 2 point tadi, kan gini. Nah, bareng kan? Tapi kalau yang 4 point 1, 1. Nah, ini yang 4 point. Nah,
point gate. Nah, itu. Nah, nanti kalau naik turun tangga bagaimana? Nah, karena kan kadang kita juga melatih pasien itu kan untuk menyimulasikan kondisi di rumah pasien. Misalnya pasien ada di rumahnya itu ada rapat tangganya. Kita harus melatih juga. Nah, sorry ya, Pak. Simulasikan sekarang. Nah, misalnya kalau naik tangga, Oh, kira-kira kaki dulu kan dulu kalau naik. Betul ya, Pak? Ini masuk ke kaki dulu ya. Seperti ini, kaki dulu. Kalau naik kaki dulu. Nah, seperti ini ya. Peter. Kalau turun, gerak dulu. Nah, hati-hati. Nah, ini gerak dulu soalnya. Nah. Jadi kalau naik kaki dulu. Nah, lagi ya. Sampai kotor. Nah. Akan kepala dulu. Nah. Apa boleh lari normal malah. Kenapa? Coba. Ya, itu ya. Nah, itu. Siapa yang tadi pengen Udah Pak, Peter Pak. Nanti Pak, coba. Kita kepilih Pak. Peter? Iya. Pegang tangan Pak. Ada macam itu. Kita Terang. Nah itu tadi gerak ya, ada 3 metode tadi. Nah kalau yang ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tripod ya, karena dia memiliki 3 kaki. Kalau lebih dari 3 namanya quadripod. Untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk sisi yang sehat ya, misalnya seperti ini ya. Nah seperti ini yang maksudnya kayak gini. Nah jadi biasanya untuk pasien stroke gitu ya. Maaf ya ini. Nah seperti itu ya, jadi biasanya untuk sisi yang sehat, ini sisi yang lemah itu memberikan kestabilan saat pasien berlari jalan. Ini harusnya agak turun dikit ya, ke kantor maya. Terakhir ada tongkat. Tongkat itu biasanya digunakan untuk pasien yang lansia ya. Nah jadi kalau tongkat ya untuk pegangan ya biasanya. Ada 2 metode ya untuk kayaknya. Ipsilateral sama kontralateral. Gimana? Kalau tongkat itu ada 2 metode jalan, yaitu pakai ipsilateral point gate sama kontralateral point gate. Kalau ipsilateral, misalnya tongkatnya di sebelah kanan, maka nanti kaki yang yang jalan dengan tongkatnya adalah yang sama. Jadi misalnya tongkatnya di sisi kanan, ya itu nanti, nah dia jalannya sesuai dengan ini. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, ini namanya ipsilateral point gate. Tapi kalau yang kontralateral, misalnya tongkatnya di kanan, maka kaki kiri nanti jalan. Nah, seperti ini lah kontralateral. Itu ya. Oke. Nah, untuk keamanan, jadi untuk keamanan proses atau untuk keamanan alat ya, di situ nanti usahakan ya sebelum latihan jalan, seterapis tadi ngecek alatnya dulu. Ya. Kemudian pasien itu juga kita ajarkan untuk ngecek bagian-bagian keamanan alatnya tadi. Ya.
Kemudian cek ujung-ujung tadi sudah, ya, termasuk skru, klip, logam dan sebagainya tadi. Jadi intinya bahwa sebelum menggunakan alat bantu jalan, cek keamanannya dulu. Ya, komponen-komponen di alat bantunya, bantalannya, struknya, ya, pegangannya itu harus benar-benar masih baik, ya. Atau karetnya itu harus benar-benar masih baik. Oke, selesai. Nah, silakan sekarang Praktek. praktek dong. Oke. Saya sebentar, saya absen dulu.